Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Bapak persilakan kepada M. Farid Fernanda untuk memimpin doa. Silakan, Nak. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak. Selanjutnya, Bapak akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Farid sudah ada hadir, Olivia sudah gabung, Alivia sudah gabung, Nilam sudah. Baik, semua sudah hadir dan bergabung di Zoom meeting ya, dan sudah mengisi daftar hadir di Google Form ya. Sudah ya, Nak? Sudah, Pak. Baik, sebelum masuk ke materi pelajaran, silahkan perhatikan dan ikuti Bapak ya, Nak. Jika Bapak bilang hai, kalian jawab dengan halo ya. Begitu juga sebaliknya, kalau Bapak bilang halo, kalian jawab dengan hai. Oke, baik. Bapak akan coba. Hai. Halo. 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 Hai. Hai hai. Halo. Halo. Baik, berarti kalian luar biasa ya. Tentunya kita belajar dengan penuh semangat ya. Baik anak-anak, pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dan unsur-unsur berita ya. Masih ingat apa itu berita dan apa saja unsur-unsurnya? Masih. Ya. Ada yang tahu tidak? Hari ini kita akan belajar tentang apa? Menyimpulkan isi berita. Ya, hari ini kita akan belajar untuk menyimpulkan teks atau isi berita. Baik, silahkan perhatikan tampilan yang akan Bapak bagikan di Zoom meeting ini ya. Bapak mau berbagi PowerPoint dulu ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks berita atau menyimpulkan isi teks berita. Kompetensi dasarnya yaitu menyimpulkan isi berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah membaca dan mendengarkan berita, membanggakan dan motivasi melalui metode peta konsep, peserta didik dapat menyimpulkan isi berita tersebut secara keseluruhan dengan baik. Menurut Martin, peta konsep adalah ilustrasi grafis konkret yang mengindikasikan bagaimana sebuah konsep tunggal dihubungkan ke konsep-konsep lain pada kategori yang sama. Masih ingat kan unsur-unsur berita adik Simba? Masih? Oke, bisa dibantu Bapak unsur apa saja itu dan kira-kira rumusan pertanyaannya bagaimana? Bisa? Ada yang mau bantu Bapak? Olivia? Ada Olivia? Ada, Pak. Ya, bisa dibantu Bapak Nak, bagaimana? Yang Apa? pertama, apa? Terus rumusan Gimana? pertanyaannya apa? Peristiwa? Untuk Apa peristiwa atau kejadiannya. Oke, baik. Yang kedua, Gimana? rumusan pertanyaannya? Di mana peristiwa itu terjadi? Baik. Anak-anak, silahkan membuat kelompok yang beranggotakan 3 grup WA ya, yang seperti Bapak share di WA grup. Beranggotakan 3 orang untuk wadah diskusi anak-anak hebat sekalian. Untuk membuat sebuah peta konsep dari hal-hal pokok berita tersebut, kalian bisa menggunakan rumusan pertanyaan yang dibuat yang ada di awal tadi ya. Seperti apa kejadiannya atau peristiwanya, di mana peristiwa itu terjadi, kemudian kapan kejadiannya, itu bisa kalian cari di sini. Nanti kalian diskusikan. Tadi Bapak sudah buat
kelompok di grup WA. Kalian berdiskusi. Silahkan dibacakan. Seperti ditayangkan liputan 6 SCTV Jumat 9 November 2019, Eko mendapat apresiasi dari Presiden usai membawa 3 medali emas dari kejuaraan dunia angkat besi di Turkmenistan. Baik, terima kasih Kartika Dewi yang sudah membantu Bapak membacakan teks berita tadi ya. Hai. Halo. Halo. Halo, halo. Hai. Hai. Oh ya, kira-kira ada tidak pertanyaan yang mau disampaikan terkait dengan teks berita? Ada Pak. Ada, ya silahkan. Apa yang mau ditanyakan? Apakah teks berita harus memuat 6 unsur tersebut, Pak? Ada yang mau mencoba menjawab? Alifia, bagaimana menurutmu? Menurut Alifia Harus ada, bagaimana? Pak. Harus ada. Alasannya kenapa, Alifia? Di dalam kesimpulan itu harus membuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Dengan kesimpulan ini, isi berita harus memanfaatkan ringkasan. Baik. Pokok informasi itu berpatokan pada rumus adik Simba. Pak, saya Pak. Siapa? Nilam. Oke, baik Nilam, silakan Nilam. Kenapa ada yang namanya berita hoax? Berita hoax itu disebarkan oleh beberapa oknum yang mencari keuntungan dari sebuah informasi yang sekilas atau sepenggal saja. Nah, makanya berita itu berdasarkan fakta dan bukti yang ada di lapangan, dan datanya pun harus lengkap seperti unsur 5W1H tadi yang dipertanyakan di awal tadi. Sambil diskusi Bapak akan pandu bentuk peta konsepnya. Nih, nanti kalian akan mengerjakan LKPD yang ada di Google Classroom. Cara menyimpulkan isi berita. Membaca atau mendengarkan berita secara utuh. Menentukan pokok-pokok informasi dengan merupakan unsur adik Simba dalam berita. Ya, baik. Terima kasih, Feby. Feby kurang sehat ya hari ini ya? Iya. Oh ya, cepat sembuh ya nak. Semoga sehat ya. Iya. Dari ini kesimpulannya apa kira-kira? Bisa dibuat kesimpulan di sini. Juara dunia angkat besi bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Silakan kalian klik di sini untuk melihat tugas di Classroom ya. Silakan buka Classroomnya. Kemudian silakan kalian kerjakan ya. Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya ya. Oke. Silakan. Nanti yang selesai duluan Bapak kasih hadiah nanti ya. Kita relax dulu di siang hari ini. Baik, ikutin Bapak ya, ikutin Bapak biar kalian tidak tegang ya dalam pembelajaran Bapak. Ikutin Bapak. Masih ingat tepuk semangat seperti ini? Ya, Bapak contohkan ya. Perhatikan. Tepuk semangat. Semangat. Bisa? Bisa? Ya, kita sama-sama. 1, 2, Bisa, Pak. 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, silakan dilanjut yang masih belum selesai. Ya. Ini adalah peta konsep milik saya yang bertemakan 25 pekerja migran yang berasal dari Indonesia di Hong Kong. Silakan. Di peta konsep ini terdiri dari 5W dan 1H. Ya, bagus. Ya, Pak. Bagus, terima kasih Kartika Dwi. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Kartika Dwi. Tepuk tangan. Ya. Jadi dibuat saja pokok-pokoknya itu dijadikan satu kalimat dengan bahasamu sendiri. Dijadikan satu, dibuat, disusun dengan rapi menjadi sebuah paragraf kesimpulan.
Nah, ini kesimpulan dari LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi. Kesimpulan dari pembelajaran kita apa pada hari ini? Ada yang tahu kesimpulannya? Alifia bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Pertama, menyimpulkan isi berita. Yang kedua, kita belajar unsur-unsur berita. Bagaimana cara menyimpulkan berita? Tahu kan? Sudah tahu cara menyimpulkan berita? Tahu, Pak. Tahu. Bagaimana? Ya, baik. Kesimpulan kita pada hari ini, pembelajaran kita hari ini adalah untuk membuat kesimpulan dapat dilakukan dengan cara menyimak teks secara utuh dan seksama dan mencatat pokok-pokok berita pada saat mendengarkan berita dengan berpatokan pada unsur pertanyaan adik Simba. Tentunya nanti kalau ada tugas ulangan harian dapat 100 semua ya untuk menyimpulkan teks berita. Bisa ya? Bisa, alhamdulillah. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ada yang masih mau ditanyakan? Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas sama nih. Kalau tadi menyampaikan informasi, ini juga menyampaikan informasi tapi masih dalam bentuk teks iklan. Nah, semoga pembelajaran selanjutnya kalian lebih bersemangat lagi ya anak-anak. Baik, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita ucapkan hamdalah untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, demikian pertemuan kita Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.